mama meninggal, kubur ya anak-anak di Ciamis. Saya nggak ninggalin duit, ambulan juga nggak punya, anak-anak nggak punya duit, tidak harus. Di sini tanah punya Allah, Tuhannya tetap Allah. Makanya kita mikir jadi orang tua, jangan wasiat nyusahin anak. Kalau mama meninggal kubur di Ciamis lah, ambulan sabaraha. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya buat ibu-ibu nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal kematian. Tapi tunggu dulu, Bu. Ipa dulu mau bertanya, mah. Ada pertanyaan penting, mah. Naon? Tadi belum jawab ya. Tapi ntar habis itu Satu-satu sok. Naon? Satu-satu ya. Naon? Mah, ini biasanya kan ada orang mimpi, mah. Ih, kemarin saya mimpi didatangi almarhum ini itu menyampaikan sesuatu. Apakah itu benar apa enggak, mah? Di dalam Mimpi mimpinya. itu macam-macam. Boleh jadi mimpi itu kesengsem. Ibu tahu kesengsem? Habis berbicara sesuatu, saking nempelnya di otak dan pikiran, nanti malam keimpiin. Atau sekilas nonton di TV tentang sesuatu, muncul yang sama kisahnya dengan yang pernah Anda alami. Atau mimpi itu hanya kembang tidur. Atau cuman godaan setan. Cuman kalau seperti Ipah bilang, ngimpi sama almarhum dan almarhumah, kita husnuzon saja. Artinya almarhum almarhumah nginginkan kita banyak berkirim doa. Mungkin anaknya nggak pernah doa. Oke, Ipe. Oke, mah. Makasih udah dijawab. Mangga, Ibu. Maka, silakan Ibu. Ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Nur Asia dari Majelis Taklim Al-Fauziyah Tasikmalaya. Mangga. Galau mah, Ada apa, Ce? gini mah, ada mu'alaf baru masuk Islam, katanya dosa-dosanya itu terhapus ketika masuk Islam. Kemudian beliau ini depresi, bunuh diri. Bagaimana itu mah? Terima kasih. Rasul bersabda, Al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapus dosa yang lalu. Ada orang non-muslim, kemudian dia masuk Islam. Dosa sebelum dia masuk Islam itu terhapus, kata hadis Nabi. Karena dia masuk Islam. Kemudian dia depresi, kemudian dia bunuh diri, dia dosa besar. Ada lihat surat Yusuf 87. Wala tayasu mirrauhillah innahu la yayasu mirrauhillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Artinya dia mati dalam kondisi kafir. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, putih. Kalau yang tadi saya sempat jawab boleh mah di Naon. cara agar kita selalu mengingat kematian. Oke. Kita pernah nggak lihat orang mati? Pernah apa? Pernah, Oke. Begitu kita lihat orang mati, sadar, saya pun akan mati. Makanya kalau kita banyak pergi ke kubur ziarah ke orang yang meninggal, itu menyadarkan dia sekarang dikubur, saya pun akan dikubur. Agar sisa umur yang ada dipakai di jalan yang Allah ridho. Sadar. Mereka mati, saya pun tidak tahu kapan mati. Rasul bersabda, kun fid dunya kannaka gharibun au abidis sabil. Jadikanlah hidup di dunia seperti orang lewat atau orang yang merantau. Kalau kita lewat lama apa sebentar? Sebentar Bang, tapi lewat. Kalau merantau mudik ke kampung enggak? Pulang kampung. Makanya di kampung akan dihargai. Kalau kita bawa perbekalan dari tempat perantauan. Kalau kita pulang jadi kerek, dihargai sama orang kampung enggak? Enggak. Makanya yuk di perantauan kita cari segala-segala yang banyak.
Biar ketika kita pulang ke kampung halaman kita nanti di tempat yang abadi bawa perbekalan yang banyak. Nah, bekal yang kira-kira kalau misalkan kita udah mati tapi bekal itu masih datang terus tuh, mah. Apa yang bekal yang dibawa kayak gimana? Ini hadisnya sangat populer. Idza bataddu adam in qata amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihun yad'ulahu. Yang pertama, harta yang diinfakkan. Nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren. Ilmu yang dimanfaatkan. Kalau punya ilmu, ajarkan orang. Orang bertanya, jawab dengan benar. Punten. Kadang-kadang di RW ada pengajian. Ipo, kuenya enak. Siapa dulu yang bikin gue? Begitu tetangganya bilang, Pok, bagi resep yang nggak bisa. Rahasia perusahaan. Ada yang begitu? Kalau dia mati, resep kuenya dikuburin. Anda jangan lupa, Anda pun punya resep dari orang. Itu yang banyak belagu di kita sekarang. Baru bisa bikin donat aja songongnya minta ampun. Saya nggak bercanda, serius loh. Udah gitu donat tengahnya bolong lagi ya, Maya? Iya. Mikir tahu Anda aja resep dari orang. Bagaimana kalau kita mati ngalir? Kan beduk nanya. Jawabannya dari Nabi. Ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasul mengajarkan walaupun satu ayat sampaikan sama orang tentang kebenaran. Ini kewajiban kita. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maaf dalam tanda kutip. Yang dimaksud anak soleh bukan hanya anak kandung. Kenapa? Banyak orang yang nggak punya anak kan bukan keinginan dia. Siapapun yang dekat dengan dia, anak kandung, anak angkat, ponakan, saudara kandung, ipar, orang tua, murid kita, guru kita, tetangga kita, sopir kita, pembantu kita, selama kita didoakan oleh mereka, doa mereka sampai kepada kita. Amin. Amin. Selanjutnya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mila dari Majelis Taklim Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Mah, galau nih mah. Ada apa galau? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara termudah untuk mentarkirkan seseorang yang mendekati sakaratul maut. Bu, yang paling mudah kalau napasnya masih panjang, la ilaha illallah, kita kan bisa lihat napasnya. Kalau sudah Allah, tapi jangan kecepatan. Allah, bingung dia. Perlahan, Allah, begitu caranya mentalkinkan orang yang sedang nazak. Terima kasih Mama. Mangga Bojonggede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulistiawati dari Majelis Talim Ali Harun Cipanas. Galau Mah. Mangga Cipanas. Mah, bagaimana jika ada seseorang berwasiat sebelum meninggal ingin dimakamkan di kampung, tapi oleh ahli waris karena keterbatasan biaya dan lain hal tidak terlaksana. Bagaimana? Wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama tidak wajib dilaksanakan. Kalau mamah meninggal, kubur ya anak-anak di Ciamis. Saya nggak ninggalin duit, ambulan juga nggak punya, anak-anak nggak punya duit, tidak harus. Di sini tanah punya Allah, Tuhannya tetap Allah. Malaikat yang bertanya, malaikatnya Allah. Di bumi manapun tetap tanahnya Allah. Makanya kita mikir jadi orang tua. Jangan wasiat nyusahin anak. Kalau mamah meninggal kubur di Ciamis lah. Ambulan sabaraha. Iya Pak, iya. Ya. Belum ke Ciamis. Di Ciamis harus ngidupin orang banyak di sana. Habis buat rombongan. Betul, di sana harus nyuguhin orang juga. Orang sekampung kita urusin, yang kita bawa kita urusin. Kecuali nih, duit nih. Mama tinggalin duit 100 juta. Mama pulang ke Ciamis. Nih, buat sewa bis orang-orang. Nih, buat sewa ambulan. Nih, buat nyuguhin orang Ciamis.
nih buat nyuguhin tamu dari kita, baru itu boleh mikir jadi orang tua. Bukan saya mah itu, Pak. Oh itu, Iya. salah ya. Iya, saya makan cuma Mikir jadi orang tua, jangan nyusahin anak. Iya. Ya Mama, makasih. Sama aja yang nanyanya malaikat dia juga. Iya benar. Makasih Apalagi apa Mama. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuburannya yang mewah-mewah ya, Pak ya. Udah bisa dicicil dari sekarang tuh, Mah. kalau Tidak kuburan mewah. boleh. Oh, yang mahal. Bener, Mah, udah bisa. Maaf sekali. Nanti kita salah lagi nih. Iya, dipiralin. makanya. Gimana dong, Cuman kalau Mama berpikir sederhana saja. Karena Mah orang keadaannya seperti ini, Mama berpikir toh yang nanya malaikat dia. Iya. Walaupun harganya miliaran, apa ada organ tunggal di sana? Ada nggak? Nggak ada, Mak. Apa ada kolam renang? Nggak ada, Mah. Nggak ada, Mak. Nggak ada. Nggak ada. Maaf, Mama kan Iya. orang kampung, pola berpikirnya kampungan. Iya, iya. Maaf sekali lagi. Kalau saya berpikir harga yang mahal, mendingan buat masjid, Iya. mending buat musola. Anak yatim, fakir miskin, keluarga kita banyak yang susah. Tetangga kita, saudara kita yang genteng yang bocor, betulin daripada harga kuburan. Iya, Mak. Iya. Tapi kan ini siarin, Mah. Wah, sekali lagi terakhir ya, Mah. Kita lupa itu, Mah, ya. Maksudnya apa sih, Mah? Kita dikasih kesempatan untuk hidup kedua kali ketika kita mati suri. Maksudnya adalah negor, kesempatan hidup buat 2 kali biar memperbaiki keadaan. Saya ketemu orang. Pada saat itu saya ceramah di suatu tempat, dia nyamperin. Salaman, ya Allah Mah. Pengalaman saya luar biasa. Dia waktu tsunami di Aceh kegulung-gulung ombak. Ya Allah. Dia berpikir saya akan meninggal. Ternyata Allah berkehendak lain. Sampai merinding saya. Ya orang sampai bercerita. Masya Allah. Dia ternyata ditemukan orang di suatu tempat. Masih hidup sampai sekarang. Dia bilang, ya Allah, saya mah setelah berpikir di gulung-gulung ombak saya berpikir. Artinya Allah menegur saya. Saya alhamdulillah bersyukur diberikan kehidupan untuk kedua kali. Saat itu dia berpikir udah mau mati. Iya, betul. Begitu diberikan kehidupan baru, dia sadar. Itulah kematian. Udah diambang pintu kematian saya. Tapi Allah berkehendak masih panjang umur. Sekarang alhamdulillah. Ibadahnya rajin, Senin Kemisnya rajin. Seperti itu. Jadi sebagai semacam teguran dan peringatan ya, Mah? Peringatan. Kita bisa belajar dari orang seperti itu ya, Mah? Berarti. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi nggak usah pakai dijerotin dulu. Ngapain nunggu dijerotin Iya, dulu? Tuh, Sadar Bu, ya. bahwa saya akan mati. Jadi kalau ingat mati jangan nunggu sampai mati dulu, Bu. Jangan ya. Ntar nggak bisa balik lagi ke dalam kehidupan Jangan nyata. nunggu koma dulu. Iya, jangan nunggu Jangan koma nunggu dulu. koma. Ya, baik, jamaah. Setelah ini kita kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede.